Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Momikis, berjumpa lagi di channel Momikis. Jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Kali ini kita akan berkisah tentang Rasulullah SAW dengan malaikat penjaga gunung. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak bersama-sama. Bismillah. Pada saat itu adalah saat yang penuh kesedihan bagi Rasulullah SAW. Paman yang sangat beliau cintai yaitu Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Dan 3 bulan setelahnya istri beliau yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pula. Abu Thalib sendiri adalah paman yang selalu melindungi Rasulullah SAW. Dan setelah Abu Thalib meninggal, orang-orang Quraisy semakin gencar menyakiti Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk pergi ke kota Thaif. Beliau SAW berharap dakwah beliau diterima di sana. Rasulullah SAW pun pergi bersama Zaid bin Harithah. Akan tetapi sesampainya di kota Thaif, penduduk Thaif bersikap amat buruk kepada Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang mau menerima dakwah dari Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah SAW meminta perlindungan, tidak ada seorang pun yang mau melindungi beliau. Bahkan mereka malah mengusir Rasulullah SAW dengan amat kasar. Mereka melempari Rasulullah dengan batu-batu sambil berteriak-teriak. Mereka terus berbuat seperti itu sepanjang jalan. Darah bertetesan di tubuh Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah yang berusaha melindungi Rasulullah SAW pun terkena lemparan batu sehingga tubuhnya penuh dengan darah. Mereka terus mengikuti Rasulullah sambil melempari dengan batu-batu sepanjang perjalanan. Setelah kira-kira 3 mil dari kota Thaif, mereka akhirnya berhenti dan akhirnya pulang kembali ke kota Thaif. Rasulullah SAW pun akhirnya sampai di kebun milik Utbah dan Syaibah. Saat di kebun Utbah dan Syaibah melihat Rasulullah dan merasa sangat kasihan dengan kondisi yang dialami oleh Rasulullah SAW. Mereka akhirnya menyuruh pembantunya yang bernama Adas untuk membawakan buah anggur bagi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memakan buah anggur tersebut dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar hal tersebut, Adas berkata, kata-kata ini tidak pernah diucapkan oleh penduduk di negeri ini. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, dari mana negeri asalmu dan apa pula agamamu? Aku adalah seorang Nasrani dari penduduk Ninawi, jawab Adas. Apakah dari negeri orang soleh, Yunus bin Matta? Sabda Rasulullah SAW. Apa yang Tuan ketahui tentang nama Yunus bin Matta? Tanya Adas. Beliau adalah saudaraku. Beliau seorang nabi, begitu pula aku, jawab Rasulullah SAW. Kemudian tanpa pikir panjang, Adas langsung merengkuh kepala Rasulullah SAW, mencium tangan dan kaki beliau. Melihat hal tersebut, Utbah dan Syaibah malah marah serta memarahi Adas. Celaka kamu, wahai Adas. Janganlah sekali-kali dia membuatmu keluar dari agamamu, karena agamamu jauh lebih baik dari agamanya. Mendengar perkataan tersebut,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin terluka hatinya. Dengan hati yang sangat sedih, beliau melanjutkan perjalanan untuk pergi ke Mekah. Setelah beberapa saat di perjalanan, akhirnya beliau sampai di suatu tempat yang bernama Qarnut Salib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menengadahkan muka ke atas, dan beliau melihat di sana ada awan yang melindungi beliau. Ternyata di sana ada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berseru, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan apa yang mereka lakukan terhadap dirimu. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seseorang malaikat penjaga gunung agar engkau menyuruhnya menuruti apapun yang engkau kehendaki." Lalu malaikat penjaga gunung berseru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengucapkan salam, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, itu sudah terjadi dan apa yang engkau kehendaki. Jika engkau menghendaki untuk meratakan Aqsabaini, tentu aku akan melakukannya." Aqsabaini adalah dua gunung di Mekah, yaitu Gunung Abu Qubais dan gunung di seberangnya, yaitu Gunung Qoiqoan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menjawab, "Bahkan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia mengeluarkan dari kalangan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya." Subhanallah, perlakuan buruk dari penduduk Thaif tidak dibalas dengan keburukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mendoakan keturunan penduduk Thaif dengan kebaikan. Semoga dengan cerita ini kita dapat meneladani akhlak beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.